Alhamdulillah baik, baik, baik. Baik, alhamdulillah. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ini mau jawaban serius atau jawaban main-main? Kalau dia mengabdi sama negara dia. Nah, mengabdi sama negara. Betul, cucok. RA itu jadi begitu saja. Ini yang paling tahu ini. Jadi begitu saja dia. Jadi kalau dunia RA itu ada atmosfernya sendiri. Dewara. Mm-mm. Tidak, kalau yang saya ingat tuh Rumah Abang. Kalau untuk sablon, serius sablon itu saya ingat tuh malam-malam minum, besoknya pinjam uang. Iya. Ya, itu kalau sablon. Tapi kalau untuk Rumah Abangnya berdiri, Baru yang lebih gilanya tuan rumahnya tiada di situ. Ada orang inisiasi pinjam uang. Kan gila. Pulang-pulang dari Buol, sudah jadi ini barang apa-apa kan? Ya, mau tidak mau kita jalani saja. Tongkrongan yang apa yang kita mau, kita bikin. Itu dia. Tak ada itu tempat produksi, sablon, tempat ini tidak. Itu tempat nongkrong sebenarnya. ya kok, Bang. Ya, Kak. Berarti Iya, teman sekolah kecuali Opan. Opan kan dari Luwuk. Yang lain rata-rata semua satu kelas. Saya, Abang, Ruli, siapa lagi ya? Waktu itu masih ada Fatur, Ya, Fatur, Andika, Azam. langsung jadi vaporasi itu dari situ. Tidak. Ada dulu itu tempat itu. Belum rumah abang namanya. apa? Apa namanya? Apa ya? Zona bebas. Itu jadi rumah abang nanti pulang dari Makassar. Baru jadi rumah abang. 2008. Pas lulusan. Karena omnya Maman yang kasih nama saya Abang. Dari situ saya dipanggil Abang. Saya sejarah nama Abang ini kan maksudnya begini, kita SMA semuanya belum punya bulu kecuali dia. Sudah brewok duluan. Jadi dia curi memang umurnya. Makanya dipanggil Abang karena tua duluan. Toh? Lain hormonnya beda. Hormonnya. Itu rasis rasanya. Kalau itu lebih mengalir sih memang. Iya. Dia jalan begitu saja. Intinya kemarin itu kita kumpul bikin apa yang kita senang, entah itu musik, fashion, apa lagi ya. Pokoknya hal-hal seperti itu ya. Itu juga alasan kita buat sablon, bikin musik sendiri. Ya seperti itulah. Cuma tahu Abang? Karena dulu kita itu idealis tai kucing begitu. Tuh yang eksklusif begitu, dia tidak mau belajar dengan orang. Bagaimana itu ceritanya? Oh, yang bisa juga saya tahu. Bukan begitu. Oh, bukan. Karena tidak ada modal sih sebenarnya. Bukan idealis. Idealis yang berpikir kalau kita ini bisa hidup dengan apa yang kita kerjakan itu dulu. Ternyata di Palu itu sesusah itu untuk hidup dari sablon, musik, susah. Tidak. Tidak apa? Ya, cari kita mau tahu. Bikin itu. Ya cuma, maksudnya sempat lihat orang sablon itu ya. Begini caranya itu, begini caranya. Lebih gilanya lagi, kita ini tidak punya alat apa-apa. Terima orderan besar-besaran. Berapa? Tuh, berapa lusin atau bagaimana? Banyak itu. 3 lusin itu banyak waktu itu. Untuk orang yang baru belajar itu gila.
open terima sablonan, bukan jadi tai apa-apa. Tapi bisa toh. Tidak, dikasih pulang. Hah? Berarti kayak reject. Anunya Oh iya, iya betul. Tapi kalau saya ingat pertama kita sablon itu, anu. sebenarnya kalau mau ucapan terima kasih itu yang paling besar kita ucapkan sama Ane, almarhum Yone. Iya. Karena dia juga yang banyak kasih masukan, oh begini cara sablon. Kan? Nah, Opan. Terus kalau bicara sablon, jadi saya masih ingat pertama kali sablon itu Opan. Apa namanya itu yang kan kalau sablon manual itu kan ada yang ditarik begini teh. Apa namanya? Rakel. Ah, rakel. Itu Opan pertama buat pakai sendal jepit. Sendal jepit dipotong. Nah, DIY. Nah. Ini masih kali, Mas. Ah, begitu. Terus sebenarnya cutting dulu, cutting stiker. Ya, cutting juga. Itu sebenarnya bentuk protes sebenarnya. Karena bikin baju band dulu sendiri tidak bisa 2 biji. Oh, yang Nah. per pieces. Dulu kan belum ada yang mau. Belum ada. Baru kita mau dulu kan Mas Rio kan balukis baju itu toh. Itu pun dilukis. Itu pun dilukis. Nah, itu jadwalnya Rio padat, Pak. Persuruh. Jadi itulah. Kita bikin Tunggu, yang pertama ya. Seingat tuh, nanti kalau koreksi, soalnya saya banyak skip. Pertama itu khusus band. Rencananya semakin kemari semakin rasa uangnya ada hasil sablon itu seperti apa, dikomersilkan. semua diambil. Semua diambil. Entah itu sablon dari dinas, sablon semua pokoknya semua. Sablon apa yang paling banyak kemarin itu dinas apa ya? Pokoknya dinas dari Pemda lah intinya. Dinas begitu pokoknya. Cemek pokoknya. Baru yang paling gila itu mungkin sampai sekarang yang pesan baju itu dia tidak tahu. Apa ya? Maksudnya apa yang dia tahu? Kalau sablonan di belakang itu ada satu kata, tidak ada hurufnya satu. Saking banyaknya itu sablonan dia tidak periksa lagi. Kalau ini abang kayaknya yang lebih Gimana? Ya? Jadi kalau kita cetak band lokal itu semua bahan dari orang. Dari bandnya. Iya. Ada, ya adalah bayarannya tapi untuk bantu-bantu teman saja sebenarnya. Dan dititip di tempatnya kita dulu kita punya toko. Di mana waktu itu? Man, Patimura. Jalan Patimura. kalau dibilang banyak yang support juga, Tidak juga. ya tidak juga. Jadi intinya kultur kalau main band dulu itu semakin banyak temannya kita semakin banyak juga laku merch. Maksudnya seperti itu. Eksklusif. Nah, Kalangan eksklusif saja yang punya band lokal. gitu sih kalau dari saya karena kebanyakan juga kita kasih gratis ya. Ujung-ujungnya yang beli itu paling teman-teman yang dekat sekali ya. Bangsa pakai dulu ya. Jadi bayar-bayar sudah. Kalau waktu itu benar. Tapi temanmu pemabuk juga. Rame ya? Rame. Tapi kalau kau bilang minum tambah banyak teman biar yang tidak pemabuk, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak. Tapi kalau saya tidak bang, maksudnya dua sisi tuh. Kalau mau dapat teman dengan berarti lawannya tidak dapat temannya. Tergantung kau minum di mana. Betul. Nah, karena ada juga teman
yang karena minum jadi ada musuh di situ kan banyak kan. Nah, karena sudah mungkin sama-sama mabok, nggak tahu apa lagi dibikin, berkelahi sudah. Nah, kalau pernyataan tadi itu paling cocok. Kalau kau minum tambah banyak teman, kau harus minum di rumah abang Betul. supaya banyak teman. Welcome. Karena pasti tidak kacau lah. Kalau saya dari berapa ya? Lupa juga. Iya, sekitar 2000. Tidak, 2008. 8 kan belum ada gigs. Seingatku gigs pertama itu waktu siapa ya? Andi. Kan? Extreme Metal Fest. Bukan, MMC habis bulan puasa. MMC pertama buka di pertokoan. Yang masih lapak kecil. Nah, itu. Acara apa kemarin itu ya? Saya lupa. Lupa, pokoknya itu pertama gigs kecil-kecilan. Seingatku. Di Kozi bukan? Ya, di Kozi. Itu yang pertama. Kalau dibandingkan dengan sekarang, jauh sekali. Maksudnya dulu 1 bulan 4 kali itu pasti ada kegiatan, ada acara-acara gigs lah. Entah itu kolektifan, event besar, itu pasti ada. Kalau sekarang, makanya kayak kalau ketemu dengan teman-teman band-band yang lain itu, sekarang mau main band, apa yang mau dicari? Kita mau minta support sama orang, apa hasilnya, apa? Karena kita sudah rasa semua dulu. Dibayar ya paling mahal 800 kayaknya. Itu pun yang bayar tinggi begitu paling instansi. Kalau teman jarang. Pernah saya ingat itu kita dibayar anggur merah. Serius. Anggur itu, lupa acara apa dulu itu? Vaporize main pertama berapa? 200.000. Iya. Di STM waktu itu. 200.000. Vaporize terbentuk. Begini, jadi intinya Ya. kita kumpul, skill tidak ada, mau main ikut festival. Maksudnya, jadi timbul pertanyaan itu, kalau main musik harus jago sekali kah? Itu kan pakem yang dari dulu kan, festival, bawa musik yang progresif. Terus banyak teman-teman yang mau main musik, tapi jadi minder karena itu kan, karena pakem yang ada di Kota Palu begitu. Jadi awalnya kita coba, bisa kayaknya kita bikin band main pang-pang tapi ikut festival tidak pikir juara. Jadi pertama itu buang uang untuk daftar, baru main masa bodoh, biar saja, nggak usah dinilai, nggak peduli, terserah apa jadinya. Bahkan basisnya Vaporize itu sudah ada bandnya, tapi basisnya tidak tahu main gitar. Dia baru diajar waktu itu. Sitisius. Pokoknya terserah. Dikasih mati sound. Dan kebetulan juga lalu itu yang lainnya itu kan teman dari SMA, jadi daripada cari-cari yang jauh, ya sudah cari ini, kau belajar main ini, ayo main. Menurut juga supaya kita tiada batasan, kita mau main ini, terserah kita mau main apa. Dan seingatku juga pertama kali serius karena dibayar itu di STM sudah. Itu STM pertama kali Iya, deh. yang 200.000 tadi. Karena dibayar kita bikin lagu, asal jadi main, hantam sebelum take. Bukan gigs itu sebenarnya, bazar musik. Kalau gigs, itu pertama pernah dulu, awal-awal itu. Tapi itu masih sudah lama sekali. Tempat itu rumah abang ini pegang. Iya. Iya. Nah, Partimun 4. Tempat rumah abang ini pegang. Kalau rumah abang itu maksudnya tiada ofisial ini acaranya, cuma Iya. rata-rata acara waktu itu pasti ada kita untuk support. Tapi yang paling banyak kita punya kerja lalu itu kan Partimun. Iya. Kita yang pegang itu. Sampai Ini ya, di Golni. Golni. Nah, sampai Gotham juga waktu itu. itu sampai dibilang dulu itu Partimun yang paling ketat
Iya. Soalnya yang jaga panggung itu Iwan Waduh. Tato. Setiap momennya tidak bisa dilupa. Semua menyenangkan. Semua menyenangkan. Sama Tidak ada. abang. Tidak bisa kau pilih. Iya. Karena ada-ada saja. Ada saja. Ada orang bakal naik motornya. Motornya panggil bakal naik sendiri. Ada yang tidur di batu-batu sampai siang. Banyak. Yang tidur dan kencing. Tidur. Nyambung. Ada yang tidur dengan sampah. Kalau dari segi musik ya, kalau dari segi musik dengan kualitas produksi, gini. Tapi kalau untuk masalah kekompakan buat kolektifan, buat gigs, Tidak ada. tidak ada. Mungkin karena pengaruh teknologi sudah bagus, jadi semua lempar karya itu bukan di gigs, tapi kan sekarang lebih gampang masuk ke Iya. Spotify, YouTube. Itu sih kalau saya perbedaannya. Kalau dari kau bang? Iya, sama. Iya, Kalau mantap. kalau dulu itu kau mau kasih dengar karyamu harus lebih banyak-banyak di gigs. Apa bang? Apa banyak? Beberapa. Apa? Kalau yang saya tahu nekromansi, Fajar, nekropilis, veteranism, Gwen Oscar Wasis. protect head, Gwen Oscar Wasis. black hutu. Nah, lumayan sih, lumayan banyak. Yang paling kecil Hamhead terakhir. Banyak. Banyak kan? Hot dog in blue, abang-abangan, Abang-abangan. banyak. Kalau anak-anak bilang sekarang, kanda-kanda. Kanda-kanda. Veteranism itu kanda-kanda juga. Berat itu. Itu kayaknya harus dia tanya sama orangnya sendiri. Dia tahu apa alasannya. Saya jawab ini. Hmm. Nah, jadi intinya, kalau tidak bubar itu mati semua, kita tidak mati, Iya. mati pasti mati, Jadi zombie. Tidak, mati pasti mati. Maksudnya begini, penghasilan ada hasil sablon. Hasil sablon itu kita pakai hanya untuk mabuk. Jadi tidak pernah ada istilah itu simpan uang untuk modal, tidak ada. Habis cari modal lagi, sablon lagi, habis lagi. Intinya mabuk terus, mabuk. Wah. Makanya harus bubar. Rumah abang itu harus bubar. Supaya membernya selamat. Nah, abang ini yang paling tiap hari minum. Dorang minum itu dari dorang buka mata sampai dorang tutup. Aduh. Pokoknya saya pernah sadar dorang dalam situ. Tapi air putih kan. Iya, air putih. Mabuk air putih. Kabar putih ya. Sedangkan Mbak Sablon dorang mabuk juga. Tapi itu mabuk air putih, bukan angin.